Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat SMGM, kembali kita berjumpa dalam cerita iman, sharing iman untuk kita semuanya. Hari ini hari Rabu, 29 Juni 2022. Sebelum kita mendengarkan sharing iman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita iman dari sahabat Yani. Urapilah kami satu persatu yang akan mendengarkan cerita iman hari ini. Kiranya rahmat-Mu tercurah atas kami. Biarlah kami fokus ya Tuhan untuk mendengarkan cerita iman dari sahabat kami. Dan biarlah cerita iman ini boleh meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, mari kita dengarkan cerita iman sahabat Yani. Salve, sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih dalam Kristus di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya Yani dalam program Cerita Iman Sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi sedikit pengalaman iman saya selama bergabung dalam komunitas SMGM. Waktu itu sekitar bulan Maret tahun 2017, saya ditelepon oleh Suster Karina, muder di komunitas PRR Maria Bintang Laut Surabaya, diundang untuk datang ke biara. Tanpa banyak tanya, saya pun pergi ke sana karena kebetulan tempatnya dekat dengan rumah saya. Sampai di sana, saya bertemu dengan sahabat Lucky dan beberapa sahabat lainnya yang saya sendiri tidak kenal pada awalnya. Singkat cerita, pada pertemuan itu dibicarakanlah pembentukan komunitas SMGM. Saat itu saya diminta untuk menjadi bendahara. Awalnya saya ragu karena saya berada di komunitas yang baru dengan orang-orang yang baru pula. Apalagi saya belum pernah punya pengalaman menjadi bendahara dalam suatu komunitas. Tapi pada saat itu, suster dan para sahabat lainnya meyakinkan saya bahwa saya pasti bisa dan mereka akan terus mendampingi saya. Akhirnya, saya pun menerima tanggung jawab itu. Selain karena dukungan dari para sahabat, salah satu motivasi saya menerima tugas ini dan mau bergabung dalam komunitas SMGM adalah karena saya terinspirasi dengan perkataan Santo Yakobus dalam suratnya bab 2 ayat 17 yang selalu saya ingat, yaitu bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Selama ini hidup iman saya terkesan biasa saja. Setiap hari Minggu saya ke gereja, saya berdoa, dan setelah itu selesai. Semuanya hanya menjadi rutinitas untuk saya. Saya merasa tidak ada yang istimewa. Lalu, bagaimana saya bisa mewujudkan iman yang hidup itu? Hal inilah yang membuat saya merasa tawaran untuk bergabung dalam komunitas ini mungkin bisa menjadi salah satu jawaban bagi saya untuk mewujudkan iman yang hidup itu. Apalagi saat melihat visi dan misi SMGM untuk melayani orang-orang kecil. Setelah bergabung dalam komunitas,
pertama kali saya diajak untuk melayani para lansia di Panti Werda. Hal yang sangat sederhana, tapi saya bisa melihat sukacita dari oma dan opa yang kami kunjungi. Kebahagiaan mereka juga membawa sukacita tersendiri bagi saya. Setelah itu, setiap bulannya bersama para sahabat, saya juga pergi mengunjungi orang-orang sakit, mendoakan mereka, menyentuh, menghibur, dan mendengarkan cerita mereka. Bagi orang lain, mungkin hal seperti ini tidak ada yang istimewa, tapi saya sendiri merasa lewat hal ini, perwujudan iman yang hidup itu menjadi semakin nyata. Saya menemukan jawaban atas pertanyaan saya. Paling tidak, dalam hidup saya diberi kesempatan untuk melayani orang lain. Tidak hanya sekedar berdoa ke gereja, tapi ada perbuatan nyata yang bisa saya lakukan. Saya merasa ini adalah bentuk rahmat panggilan Tuhan yang boleh saya terima dalam hidup ini. Dan saya sungguh bersyukur atas kesempatan untuk boleh berada di komunitas ini. Semuanya tentu karena kasih Tuhan sendiri dalam hidup saya. Seiring berjalannya waktu, awalnya semua terasa lancar-lancar saja. Apalagi di tahun-tahun pertama, belum ada banyak kegiatan yang berkaitan dengan tugas saya sebagai bendahara. Tapi jalan dan rencana Tuhan kadang melampaui akal pikiran manusia. Saya sendiri tidak pernah membayangkan komunitas ini akan berkembang seperti sekarang. Awalnya pelayanan hanya di Surabaya saja, tapi perlahan-lahan mulai berkembang. Puji Tuhan, karya Tuhan memang luar biasa. Jika saya boleh mengumpamakan, SMGM itu awalnya seperti biji sesawi dalam perumpamaan Yesus sendiri. Dari biji yang sangat kecil, bahkan tidak terlihat, tetapi akhirnya tumbuh menjadi pohon yang besar dan burung-burung datang bersarang pada cabangnya. Saya percaya semua ini adalah karya Roh Kudus, dan saya merasa sudah berada di komunitas yang tepat untuk pertumbuhan iman saya. Seiring dengan perkembangan komunitas, kesibukan sebagai bendahara tentu juga ikut meningkat. Apalagi saat ada kegiatan-kegiatan besar, salah satunya adalah saat ada badai seroja di NTT tahun yang lalu. SMGM turut berpartisipasi mengadakan kegiatan membantu korban bencana alam. Sumber dana yang masuk juga sangat tidak terduga. Tuhan mengirimkan begitu banyak orang baik yang percaya pada komunitas ini, sehingga mereka menitipkan begitu banyak dana untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Saya juga bersyukur posisi saya pada saat itu ada di Atambua, sehingga saya bisa turut menyiapkan paket sembako yang akan diambil oleh cabang-cabang untuk dibagikan kepada para korban yang terdampak badai. Semuanya adalah rencana Tuhan. Jika saja saat itu saya berada di Surabaya, tentu saya tidak bisa terlibat langsung menyiapkan paket sembako. Walaupun saya tidak terjun langsung ke daerah bencana karena kesibukan yang tidak bisa ditinggal, tapi saat melihat foto kegiatan para sahabat, apalagi saat melihat secercah senyuman para korban yang begitu tersentuh saat dikunjungi oleh sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek,
Rasanya bahagia sekali. Pelayanan yang saya jalani ini pun tidak semuanya berjalan mulus. Terkadang ada begitu banyak tantangan juga yang saya rasakan. Di saat saya sendiri, di tengah kesibukan mengurus usaha, harus membagi waktu dengan komunitas, membagi waktu dengan keluarga, dan kesibukan lainnya. Ada juga saat-saat di mana saya mengalami kekeringan rohani. Rasanya ingin mundur saja. Tapi Tuhan selalu punya cara dengan mengirimkan sahabat yang baik untuk memberi motivasi agar terus bertahan dan terus maju. Salah satu firman yang menguatkan saya juga adalah pesan Yesus kepada Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Seperti Petrus yang mungkin berputus asa saat ia tidak mendapatkan hasil tangkapan yang diinginkan. Tetapi karena ia percaya kepada perkataan Yesus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, ia akhirnya mendapatkan begitu banyak ikan. Saat pertama masuk SMGM, saya ingin mendapat jawaban atas iman yang hidup itu. Dan itu sudah saya dapatkan. Sekarang, saya sudah berada di komunitas SMGM. Apakah saya harus mundur jika menghadapi berbagai tantangan? Mungkin saya pun harus seperti Petrus, diam dan mendengarkan perkataan Yesus, agar tidak menyerah saat ada tantangan dalam hidup saya. Tapi saya juga harus bertolak ke tempat yang lebih dalam, yang mungkin saya sendiri tidak memahami jalan dan rencana Tuhan itu. Tapi saya percaya ada berkat tak terlihat yang sudah Tuhan sediakan buat saya. Tuhan sendirilah yang sudah memilih saya dengan segala keterbatasan yang saya miliki untuk melayani dalam komunitas ini. Saya yakin Tuhan sendiri pula lah yang akan memampukan saya. Para sahabat yang terkasih, demikianlah sharing iman dari saya. Bagaikan emas akan dimurnikan dalam tanur api. Demikian pula iman akan dimurnikan dan dikuatkan melalui perbuatan nyata. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Sahabat, mari kita mengakhiri cerita iman dengan doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan cerita iman dari sahabat Yani. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati segala karya kami Tuhan, dan boleh mewartakan kabar kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat telah mengikuti cerita iman dari awal sampai akhir. Stay tune terus ya, cerita iman setiap hari Rabu. Like, comment, subscribe, klik tanda lonceng channel ini. Terima kasih, SMGM melayani dengan sepenuh hati. Om
sahabat